Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lis Diansah, NIM 2015069, mata kuliah karya tulis ilmiah, dosen pengampu Fazrul Sandi Purnomo MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang landasan teori, metode penelitian, pembahasan, simpulan, dan saran. A. Landasan teori. Landasan teori merupakan dasar yang kuat dalam sebuah penulis karya tulis. Landasan teori terdiri dari berbagai konsep yang di dalamnya juga terdapat pengertian dalam kurung definisi tentang sesuatu, referensi dari literatur yang relevan dan terpercaya. Landasan teori juga merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan penulis dan pembaca tentang topik atau masalah yang kita bahas. Secara umum, landasan teori adalah langkah bagaimana penulis mengumpulkan teori-teori yang relevan berdasarkan hasil temuan atau hasil peneliti oleh orang-orang sebelumnya. B. Metode penelitian. Ada beberapa metode penelitian yang digunakan, antara lain 1. Metode penelitian kuantitatif. Metode kuantitatif digunakan untuk mencari data yang membutuhkan observasi. Hasil dari pengumpulan data menggunakan metode kuantitatif adalah angka. Proses analisis data menggunakan statistik. 2. Metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah kebalikan dari metode kuantitatif. Hasil dari metode ini adalah data yang sifatnya narasi dan bukan angka. 3. Metode penelitian eksperimen atau percobaan. Pada metode eksperimen, peneliti akan melakukan percobaan pada suatu hal untuk mencari tahu dampak dari perlakuan yang diberikan. Biasanya metode ini diterapkan di bidang sains dan kesehatan. 4. Metode penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif dilakukan dengan membuat gambaran keadaan suatu subjek atau objek dengan rinci. Deskriptif difokuskan pada masalah yang akan dibahas. 5. Metode survei. Metode survei dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk mencari data yang sudah ditetapkan. Tujuan metode survei adalah mendapatkan informasi sesuai variabel yang dicari. 6. Metode kuesioner atau angket. Perolehan data pada karya tulis ilmiah juga dapat dilakukan dengan metode kuesioner. Peneliti akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai tema karya tulis ilmiah. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Nama saya Badriah Safia, NIM 2015061. Di sini saya akan melanjutkan materi makul KTI. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan. Pada bagian ini, menulis memberikan analisis terkait pokok bahasan dalam karya ilmiah. Poin-poin menjadi pertanyaan dalam rumusan. Masalah dan tujuan penelitian dipaparkan satu persatu. Pokok bahasan tersebut disandingkan dengan data yang diperoleh, baik dari observasi, wawancara, teori, dan riset pustaka. Agar lebih baik dan pembaca mudah memahaminya, data dapat disajikan dalam bentuk grafik, tabel, atau gambaran. Pemecahan dari masalah atau persoalan ditentukan berdasarkan data dan analisis, maka penulisan perlu menganalisisnya. Data berdasarkan metode yang disebutkan dalam dari analisis, maka argumen penulis mulai terbangun dalam karya ilmiah, hipotesa, dan hasil penelitian dihubungkan dalam tahap ini. Sekian dan terima kasih. Nama saya Devi. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah deduksi logis berdasarkan data di bagian hasil atau temuan. Biasanya ini termasuk ringkasan yang komprehensif dari temuan. Kesimpulan diakhiri dengan pernyataan yang akan mengarah ke bagian saran atau rekomendasi. Nah, kesimpulan ialah pernyataan singkat, jelas, dan sistematis dari keseluruhan hasil analisis, pembahasan, dan pengujian hipotesis dalam sebuah penelitian. Kesimpulan pada tulisan ilmiah harus didasarkan pada hasil penelitian, sebab pada bagian ini peneliti berupaya untuk memberikan jawaban atas pertanyaan masalah penelitian. Maka sangat penting bagi seorang peneliti untuk mengetahui cara atau teknik menarik kesimpulan atas data-data yang didapatkannya.
Selanjutnya saran. Nah, saran adalah usul atau pendapat dari seorang peneliti yang berkaitan dengan pemecahan rumusan masalah yang menjadi objek penelitian ataupun kemungkinan penelitian lanjutan. Saran sebagai rekomendasi untuk studi lebih lanjut atau rekomendasi untuk perubahan atau bahkan keduanya. Saran didasarkan pada kesimpulan penelitian. Pada bagian saran diberikan deskripsi rinci tentang untuk tindakan di masa depan berdasarkan pentingnya temuan. Nah, penulisan rekomendasi itu harus logis, relevan, layak, ringkas, dan jelas. Kemudian rekomendasi yang tidak jelas biasanya itu dihasilkan dari penelitian atau analisis yang tidak memadai. Pada bagian kesimpulan dan saran, peneliti berupaya untuk menunjukkan benang merah atau keseluruhan bagian dalam penelitian, terutama pada bagian masalah penelitian, hipotesis, dan teknik analisis data. Cukup itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.